Oke, jadi yang di job sheet kedua ini kita sudah mulai belajar tentang bagaimana mendesain suatu basis data dengan membuat diagramnya atau yang dinamakan entity relationship diagram. Ya, ini tadi sudah kita bahas di mata kuliah teori ya. Ada yang dinamakan entitas, masih ingat apa itu entitas? Halo? Entitas Objek. itu objeknya, ya objek, betul. Baik itu berupa barang yang nyata ataupun mungkin hanya berupa konsep. Kemudian ada yang namanya atribut. Atribut adalah apa? Penjelas ya, penjelas atau yang menerangkan mengenai entitas. Jadi kalau misalkan ada entitas mahasiswa, yang menjelaskan entitas mahasiswa itu apa sih? Ada namanya, ada jenis kelamin, ada NIM, seperti itu. Kemudian ada juga relasi. Ya, jadi relasi itu untuk mengetahui apa hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Oke. Nah, ini sudah cukup kompleks ya menurut saya. Jadi saya akan memberi contoh yang mudah dulu. Tadi kalian saya kasih tahu ada yang namanya Tera ER ya. Nah, ini bisa dipakai untuk latihan menggambar ERD atau kalau memang lebih suka mau nulis atau gambar, saya juga mau persilahkan, nggak masalah. Yang penting gambarnya betul ya. Nah, jadi di sini digunakan untuk menggambar suatu ERD atau Entity Relationship Diagram. Oke, jadi sebagai contoh ya, oke, saya yang mudah-mudah saja dulu ya. Ada mahasiswa di Polinema. Biasanya mahasiswa itu data apa saja yang disimpan? NIM, kemudian Nama. alamat, jenis kelamin, misalkan ya, terus email, misalkan. Cuma ini aja, saya coba ini dulu. Kemudian kalian di Polinema itu kan punya kelas ya. Ada kelas ya. Ada kelas. Kelas itu saya nggak lihat MI apa TI, ya. Di sini mungkin saya bisa langsung nulis prodi gitu ya. Jadi kelasnya itu ada kode kelas ya. Ya, ada kode kelas kan? Kelas 1A, kelas 1B, kayak misalnya seperti itu ya. Kode kelas, kemudian misalkan ada tingkat ya. Tingkat 1, tingkat 2, atau tingkat 3. Kemudian misalkan kelas itu setiap kelas pasti punya jumlah mahasiswa ya. Jumlah mahasiswa. Oke, seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di sini ada berapa entitas yang bisa saya buat? 2 ya. Ada entitas mahasiswa dan ada entitas kelas. Oke, sekarang kita coba buat gambarnya di sini. Tadi entitas itu adalah yang seperti ini ya. Entitas kita gambar seperti ini. Nah, ini bisa kita ganti namanya ya. Mahasiswa. Tadi di sini mahasiswa punya NIM, nama, alamat, jenis kelamin, email, prodi. Oke, kita buat pakai atribut. Nah, ini atributnya ya. Atribut. Tadi ada berapa atribut ya ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalian kalau misalkan sudah punya aplikasinya, bisa sekalian nyoba juga. Ini saya agak lama, ini saya nggak pakai mouse soalnya. Oke, tadi jadi ada NIM, nama, jenis kelamin, JK gitu aja ya. Jenis kelamin, alamat, email, dan prodi. Seperti ini. Oke. Jadi kalian bayangkan nanti di database itu ada data tentang mahasiswa. Isinya seperti apa ya? Berarti ya isinya misalkan NIM 1,
Namanya siapa? Salma, gitu ya. Alamatnya Malang. Jenis kelaminnya perempuan. Emailnya salma@gmail.com. Terus prodinya NI, ya, misal seperti itu. Nah, kemudian ada data lagi selanjutnya. Boleh saya tulis satu lagi? Fiskia misalkan seperti ini. Boleh seperti ini? Halo? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Itu Kalau yang kodenya sama. Kodenya sama ya. Jadi bisa kita tahu di sini sebenarnya yang menjadi primary key adalah yang NIM ya, karena NIM anak satu sama NIM anak lain itu nggak boleh sama. Nah, kalau NIM ini tadi sebagai primary key, maka saya gambarnya nggak boleh pakai yang biasa. Saya harus pakai yang ini. Ada Ya, garis bawah. betul, ada garis bawah seperti ini. Oke, kalau sudah nanti tinggal digandeng, dibuat seperti ini ya. Oh, sebentar. Oke, nah ini jadi untuk buat hubungan seperti ini. Jadi kalau seperti ini kita tahu atribut prodi itu atributnya entitas mahasiswa. Oke, seperti ini contohnya. Kemudian sekarang kita membuat entitas yang kedua yaitu kelas. Berarti kita memilih yang ini. Kita namakan kelas. Oke, kemudian kelas tadi ada kode kelas, tingkat, jumlah mahasiswa ya. Yang menjadi primary key yang mana? Kalau di sini Kode kelas. kode, berarti harus kita gambarkan dengan yang ada garisnya ya. Kita tuliskan kode kelas. Nah, biasanya kalian kalau memberi nama atribut ya, apalagi nanti kalau sudah di MySQL, nggak boleh ada spasi. Ini nggak kelihatan ya, jadi harusnya nuliskannya bukan kode kelas seperti ini, bisa pakai underscore gitu, kode underscore kelas. Jadi penulisan atribut menggunakan underscore ya, jika kalian menginginkan ada spasi, nggak boleh ada spasi soalnya. Kemudian tadi ini misalnya tingkat, terus satu lagi tadi jumlah mahasiswa ya. Nah ini jumlah underscore MHS gini ya, misalkan contohnya. Oke, terus kita buat hubungannya ini. Jadi nanti mungkin ini akan saya kasih juga contoh-contohnya ya, saya upload di LMS. Sementara kalian sudah bisa buka LMS, sudah ada job sheet-nya saja ya. Cuma memang contohnya di situ agak rumit, sehingga saya kasih contoh yang lebih mudah dulu. Oke, seperti ini. Nah, kalau begitu nanti kelas ini misalkan ya, kelasnya adalah 1A. Kodenya ya. 1A, berarti tingkat 1 atau tahun ke-1. Jumlah mahasiswanya berapa ini? 30 misalnya. Ada kelas 1B, tingkat 1-nya 30. Terus nanti akan terus banyak ya kan, misalkan sampai ada kelas 3F. Berarti ini tingkat 3, jumlah mahasiswanya 24, misalkan seperti ini ya. Jadi ini nanti juga diisi sampai terusnya. Jadi yang kita gambarkan di sini, kita nggak menggambarkan isi datanya, tapi kita hanya menggambarkan entitasnya apa dan atributnya apa. Kalian bisa lihat notepad saya ini kan? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, jadi tadi di suatu ERD ada juga yang disebut dengan relasi ya atau hubungan ya. Nah, di sini tandanya yang ini ya, yang apa ini namanya? Belah ketupat ya. Belah ketupat apa sih ini namanya? Ya, diamond ya, saya bilangin biasanya diamond. Ini untuk menunjukkan relasi. Apakah ada hubungan antara mahasiswa dan kelas? Ada nggak yang bisa dihubungkan antara mahasiswa sama kelas? Apakah mahasiswa itu tinggal di suatu kelas tertentu?
Ya, ya. Jadi karena memang sebenarnya bisa dihubungkan, saya mau membuat relasi baru di sini. Oke ya, mahasiswa ya misalnya berada di kelas. Aduh, jadi mahasiswa berada di suatu kelas. Misalkan ini tadi Salma. Salma berarti nanti dia menempati kelas mana? Kelas 1A. Fiskia juga menempati kelas 1A. Nanti bisa kita lihat hubungannya nanti ada di sini. Nah, tadi di suatu relasi ada yang namanya one to many, many to many ya. Belum saya bahas secara lanjut sih, cuma tadi hanya sekilas saja. Nah, sekarang coba kita lihat. Satu mahasiswa itu ada di berapa kelas? Satu. Satu ya. Salma pasti cuma ada di kelas 1A. Nggak mungkin NIM nomor 1, namanya Salma, ada di kelas 1A sama di kelas 3F. Nggak mungkin ya. Jadi, satu mahasiswa pasti ada di satu kelas. Oke, delete-nya tinggal delete gitu aja ya. Oke, jadi gini ya. Oh ya, kalau mungkin di gambar tadi tulisan satunya atau N-nya itu ada di dekat kelasnya. Kalau pakai ER diagram Tera ini adanya di sini. Berarti satu mahasiswa ada di satu kelas. Kemudian di satu kelas, misalkan kelas 1A, ada satu mahasiswa apa banyak mahasiswa? Banyak mahasiswa. Banyak mahasiswa. Oleh karena itu kita pakai relasi yang N. M. Ya, jadi di dalam satu kelas itu ada N mahasiswa. Di dalam satu mahasiswa cuma ada di satu kelas. Cara bacanya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi untuk contoh yang kedua kita mau pakai yang penjualan di toko ini ya. Ada berapa entitas di sini? Tadi? 3. Ada 3 ya. Ada 3 entitas. Pertama tadi barang, kemudian kategori, sama penjualan. Oke, kita buat dulu yang pertama. Kita buat dulu ada entitas namanya adalah barang. Seperti ini. Kemudian ada kode sama nama barang ya. Siapa di sini yang bertugas atau yang dipilih sebagai primary key? Kode barang ya. Oke, jadi kode barang. Ini kita tokonya kecil ya, jadi nggak usah ada jumlah barangnya di gudang berapa, itu nggak kita catat. Yang penting kita tahu kode barangnya dan nama barang ya. Kita nggak usah lihat stok. Nah ini karena ini punyanya barang, maka kita sambungkan dulu ke barang. Ini nanti kalian bisa ya, kalau sudah lihat seperti ini ya, untuk cara gambarnya sudah bisa dimengerti ya. Oke, terus entitas yang kedua ada kategori. Nah, kita buat dulu entitas di sini adalah entitas kategori. Nah, ini tadi ada kode kategori dan jenisnya. Siapa yang bertugas sebagai primary key? Kode kategori. Kode kategori. Jadi harus selalu ada ini ya. Kalau ada suatu tabel nggak punya apa ini namanya primary key ya, itu biasanya tabelnya nggak bisa jalan kalau di database, karena di database antara satu data dengan data yang lain ya tidak boleh ada yang sama persis, pasti ada satu atau dua atau beberapa yang paling tidak satu bagian kode yang harus berbeda. Oke, jenis. Oke, kita buat seperti ini dulu. Yang nomor 3 kita lewati dulu ya. Oke, kita buat contoh datanya ya. Misalkan barang nomor
Satu aja wis ya. Satu, nama barangnya adalah beras. Di sini ada yang kurang nggak sih sepertinya? Apa yang kurang? Kalau kita mau beli barang, stok ya, yang lain lagi untuk mau bayar itu, Harga. nah ya harga ya. Kalau stok memang butuh, cuma di sini kita belum masuk ke situ ya, karena untuk stok itu biasanya ada sesuatu yang lebih rumit ya, ada mekanisme yang lebih rumit. Kita pakai harga dulu saja yang lebih mudah. Kayak untuk tahu barang ini harganya berapa. Oke, jadi harga, misalkan ini harga satu kantong atau berapa kilo itu ya, langsung 50.000 misal. Terus nomor 2, minyak kan harganya 30.000. Kemudian ini nomor 3, pensil harganya 2.000. Nomor 4, pulpen harganya 3.000, misal seperti ini dan seterusnya. Untuk kategori, saya kasih contoh dikit aja ya, misalkan A1 itu jenisnya adalah sembako. Kemudian A2 itu jenisnya adalah ATK, dan seterusnya. Apakah mungkin ada hubungan antara barang dengan kategori? Ada atau tidak? Ada. Ada ya, karena biasanya barang itu dikategorikan ke dalam kategori-kategori yang ada tadi. Jadi harusnya ada hubungan antara barang dan kategori. Contohnya, oke, saya kasih relasi di sini ya. Kategori. Ini barang memiliki kategori tertentu. Jadi relasinya saya tulis memiliki. Oke, sekarang kita coba memberikan relasi di sini. Satu barang itu termasuk ke satu kategori atau banyak kategori? Halo? Banyak. Banyak? Satu Misal, kategori. satu atau banyak? Misalkan beras. Beras tadi masuk ke sembako Satu. Sembako. saja atau ATK saja? Sembako saja. Sembako saja ya, nggak mungkin masuk sembako sama ATK. Jadi kalau di sini kita anggap ya, mungkin di dunia nyata nggak ada yang masuk ke banyak kategori. Cuma di contoh sederhana kita ini, contohnya satu barang pasti masuk ke satu kategori saja. Berarti relasinya saya pakai yang mana? Bisa untuk relasi pakai yang mana? Yang satu dari Betul. kategori. Oke, jadi satu barang, satu kategori. Jadi relasinya pakai yang satu. Sekarang, untuk satu kategori, ada satu barang atau ada banyak barang? Ada banyak barang. Kalau ada banyak barang, berarti kita pakai yang iya. Oke, jadi seperti ini relasinya. Karena untuk satu kategori bisa jadi ada banyak barang di situ. Oke, untuk relasi yang ini bisa dimengerti? Bisa ya? Ada pertanyaan dulu? Oh iya, yang di sini nggak ada contohnya ya. Nggak ada contoh relasinya. Oke, kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Jadi yang selanjutnya di sini saya tadi ada punya entitas baru yang namanya adalah penjualan. Ya. Oke, kita gambar dulu entitasnya. Kenapa penjualan itu dianggap sebagai entitas? Ada yang tahu? Karena penjualan kan merupakan suatu objek juga ya, atau suatu transaksi ya. Jadi kan ada transaksi di situ. Kalau misalnya kita simpan di tabel barang,
Kan nggak mungkin, soalnya kita nggak tahu yang mau dibeli itu berapa banyak barang di situ, ya kan? Atau kita simpen di kategori juga kayaknya nggak mungkin, ya kan? Karena di kategori tadi cuma nyimpan apa namanya kategori barang. Jadi kita di sini punya tabel baru yang namanya tabel penjualan. Oke. Tabel penjualan ada beberapa atribut, kode penjualan, tanggal, kasir, dan total transaksi. Mana yang kita jadikan primary key? Kode penjualan. Oke, kode penjualan. Kode underscore penjualan. Ini adalah primary key-nya. Kemudian tadi ada tabel atribut lain ya. Ada tanggal. Kemudian ada atribut lagi. Apa tadi? Kasir ya. Kasir sama total. Total, oke. Mungkin nanti kalian akan bertanya-tanya setelah ini. Kenapa kok yang disimpan cuma ini ya? Oke, ini kita sambungkan dulu aja. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah tabel penjualan. Nah, contoh datanya seperti apa ya? Kita coba dibuat dulu. Misalkan kodenya 0011001 gitu ya. Oh, misal penjualan P. P001, tanggalnya hari ini 16/02/2021. Misal saya tulis seperti ini aja. Kasirnya misalkan saya gitu ya. Total transaksinya 10.000 misal. Oke. Kemudian ada transaksi lagi P2, tanggalnya juga sama, 2021, kasirnya sama, kemudian jumlah transaksinya misalkan 80.000. Oke, sampai sini ya. Nah, sekarang coba kita lihat apakah mungkin ada relasi antara barang dan penjualan atau mungkin ada kategori dan penjualan. Kira-kira yang bisa berelasi dengan entitas penjualan itu yang barang apa yang kategori? Barang. 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 Barang ya. Oke, jadi coba nanti kita akan menambahkan relasi baru, yaitu relasi barang. Suatu barang berarti ini aja ya gampangannya ya. Satu penjualan itu nanti membeli barang, ya kan? Penjualan kan pasti membeli barang. Nah, bisa kalian lihat juga, kenapa sih di penjualan ini kok nggak ditulis barangnya apa? Karena nanti kita akan membuat relasi ini. Otomatis kalau kita membuat relasi, maka data-data yang ada di barang ini juga kita bisa simpan di penjualan. Seperti itu. Oke, satu penjualan dalam satu transaksi, saya ke Indomaret gitu ya, saya beli satu barang atau banyak barang? Saya cuma bisa beli satu barang atau saya bisa beli banyak barang? Banyak. Banyak. Banyak ya. Kalau banyak berarti saya bisa pakai yang N. Oke. Kemudian di satu barang ya, suatu barang misalkan barangnya tadi beras. Beras ini bisa dicatat di banyak transaksi atau cuma di satu transaksi? Bingung? Banyak transaksi. Banyak transaksi ya. Jadi kalau yang seperti ini ya, banyak transaksi seperti ini juga N ya. Nah, kalau many to many ya, jadi karena satu penjualan itu bisa banyak barang, dan satu barang itu juga bisa banyak transaksi penjualan, maka dia dinamakan relasi many to many. Nah, contohnya
kalau pakai IRD nanti otomatis nulisnya jadi M yang salah satu. Jadi nggak N sama N, tapi M sama N. Seperti itu. Sampai sini bisa ditangkap maksud dari contoh yang ini? Relasinya kenapa many to many? Halo? Bisa, Bu, bisa. Oke, bisa ya. Yang lain nggak ada pertanyaan?